Shalom, pada saat ini saya ingin berbagi di dalam video saya kali ini. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang pemakaian talit, ya sebenarnya panjang sih untuk penjelasannya, tetapi saya ingin menyampaikan aja untuk praktek di dalam ibadah Sabat, di mana untuk talit sudah saya jelaskan pada video saya yang pertama. Nah, pada video saya yang kedua ini saya ingin menjelaskan tentang shofar. Jadi sebelum ibadah Sabat itu dimulai, kita akan memakai talit yang sudah saya jelaskan, dan selanjutnya akan ada peniupan shofar. Shofar ini yang biasa dikenal mungkin semacam nafiri atau trompet, tapi pada kali ini saya akan membahas apa itu shofar dan apakah shofar ini memang tertulis dalam kitab suci. Ya, ini tertulis dalam kitab suci yang di dalam Imamat 25 ayat 9 yang saya akan bacakan ya. Imamat 25 ayat 9 berbunyi demikian. Dan pada bulan ke-7 pada tanggal 10 bulan itu haruslah engkau memperdengarkan sangkakala, tanda peringatan pada hari penebusan itu haruslah kamu memperdengarkan sangkakala di seluruh negerimu. Jadi shofar yang saya pegang ini terbuat dari tanduk domba. Ada yang lebih panjang lagi, tapi yang kali ini saya ambil yang seperti ini ya. Ini dibunyikan di waktu kita akan beribadah. Nanti kita akan tunjukkan videonya bagaimana anak-anak muda ya, mereka akan meniupkan shofar ini di saat ibadah itu akan dimulai. Nah, shofar itu menandakan bahwa panggilan untuk beribadah, dan biasanya banyak yang belum mengetahui mengenai hal itu, karena shofar sudah digantikan fungsinya yang biasa kita dengar ya, lonceng gereja. Tapi sebenarnya kalau yang tertulis dalam kitab suci itu adalah ini, shofar atau sangkakala yang harusnya dibunyikan ya. Tapi tidak apa-apa, karena waktu itu berjalan, rahasia-rahasia pembukaan kitab suci dalam Daniel 12 itu pun pada akhir zaman ini dibukakan bahwa ini harusnya ada di dalam setiap ibadah itu akan dimulai. Jadi shofar atau tanduk domba jantan sering digunakan sebagai alat perang ya, spiritual. Misalnya dalam kitab suci menyatakan ketika kamu pergi berperang, jadi pada waktu itu ketika bangsa Israel akan pergi berperang melawan musuh-musuh mereka diminta untuk membunyikan tanda dengan shofar atau sangkakala. Maka dengan membunyikan sangkakala ini akan mengingatkan di hadapan Bapa Yahweh Elohim bahwa akan terjadi penyelamatan. Bisa dilihat di dalam Bilangan 10 ayat 9. Saya akan lihat di dalam Bilangan 10 ayat 9. Saya akan bacakan. Bilangan 10 ayat 9. Bunyinya demikian. Haruslah engkau meniup tanda peringatan dengan nafiri-nafiri itu, dan engkau akan diingat di hadapan Bapa Yahweh Elohimu, dan engkau akan diselamatkan dari musuh-musuhmu. Jadi saat ini ditiup, saat bunyi shofar ini ya, saya contohkan seperti ini. Nah, di waktu ini dibunyikan, maka Elohim Bapak Yahweh dia akan mengingat karena mendengar suara ini. Kenapa demikian? Karena ini memang sudah merupakan alat yang memang ditulis dalam kitab suci. Peranannya banyak sekali ya. Untuk berperang ini sebagai tanda, dan juga untuk panggilan beribadah ini juga sebagai tanda bahwa orang Israel harus berkumpul untuk beribadah. Nah, saya ingat kalau waktu saya kecil untuk tanda beribadah, saya ingat pasti lonceng yang berbunyi, lonceng gereja.
Tapi pas sudah memasuki era-era yang dimana digital dan segala sesuatu, internet, semuanya akhirnya terbukakan lewat pengajaran akar Ibrani, kita dapat belajar bahwa memang apa yang Bapak Yahweh mau, shofar ini harus ada dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Jadi saya akan jelaskan bahwa untuk peniupan shofar ini dia ada doanya. Jadi tidak asal tiup. Ya, doanya akan saya bacakan juga ya. Saya pakai sidur ya. Jadi ini ada sidur. Sidur ini sebenarnya sidur yang ada di Yerusalem atau di Israel dia lebih tebal, tapi ini karena ini terima kasih kepada Bapak Niko Semolang, Levi Ben Yosef. Beliau juga keturunan dari berdarah Yahudi juga, tapi dia tidak ke arah Yahudi Ortodoks tapi kepada Nasrani. Jadi di sini dijelaskan bahwa sidur ini kami pakai setiap kami akan beribadah Sabat. Jadi ada doanya sebelum ditiup. Shofar itu berbunyi, Baruk ata Yahweh Elohinu meleka olam, aser kitsanu bemispotav, vesifanu lesmua kol shofar, yang artinya diberkatilah Bapak Yahweh Elohim kami, penguasa alam semesta yang memerintahkan kami untuk mendengarkan suara shofar. Jadi shofar itu kan ditiupkan. Ini sudah tahu kisah dari Abraham, bagaimana Abraham itu akan mengorbankan anaknya Ishak, dan tiba-tiba pada saat dia akan menancapkan pisaunya untuk mengorbankan Ishak, di situ ternyata sudah disediakan seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut di semak belukar. Ya. Jadi pada waktu itu di Gunung Moriah dalam Kejadian 22 ayat 13. Nah, itu adalah gambaran pengorbanan anak Elohim yang dimana dia menggantikan dosa-dosa dunia. Shofar dalam kitab suci juga, kata shofar ini dia muncul dalam kitab Keluaran 19 ayat 16, ketika Torah pertama kali diberikan kepada Israel selama hari raya Shavuot, atau kita kenal dengan hari raya Pentakosta. Pada pagi hari ketika ada guntur dan kilat serta awan tebal di gunung dan suara shofar yang sangat keras. Jadi itu awan itu sangat tebal ya di gunung tersebut, dan juga bunyi suara shofar itu sangat keras. Jadi suara shofar yang berbunyi itu bukan bangsa Israel yang meniup, tetapi malaikat Bapa Yah yang meniup suara shofar ini. Jadi bukan manusia lagi yang meniupnya. Nah, karena pada waktu itu Bapak sedang berbicara dengan Mose dan bangsa Israel, sehingga Bapak berbicara di dalam guntur diiringi dengan suara shofar. Shofar dan tesufa. Tesufa itu pertobatan. Selama awal tesufa, musim tesufa, penting untuk diingat bahwa shofar juga merupakan sarana untuk membangkitkan jiwa yang tertidur. Jadi shofar ini memiliki kegunaan juga selain alat perang untuk beribadah, panggilan untuk beribadah, dia juga untuk mengingatkan orang yang tertidur rohaninya supaya bangun, ya. Di sini sebenarnya ada pesan tersembunyi yang harus kita simpulkan dengan mendengarkan suara shofar. Itu untuk menyarankan bagi yang tidur bangun, bangkit. Periksa perbuatanmu. Ingat akan Pencipta dan lakukan pertobatan, yaitu tesufa. Gagasan ini sebelumnya dinyatakan dalam tulisan-tulisan di dalam Perjanjian Baru. Bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Mesias akan bersinar atas kamu, ya. Efesus 5 ayat 13. Tema kebangkitan dari tidur ini digunakan di tempat lain dalam kitab
Misalnya Yohanes 11 ayat 11, Roma 13 ayat 11. Suara shofar memanggil kita untuk kembali kepada Elohim dan mencari wajahnya. Dan karena menemukan Elohim adalah kegembiraan terbesar. Raja Daud tepat menulis, berbahagia orang yang mengenal teruah, yaitu tiupan shofar, di dalam Mazmur 89 ayat 16. Dan semoga kita siap untuk mendengar suara shofar surgawi yang akan segera memanggil kita dalam hadiratnya. Amin. Bapak Yesus memberkati.